ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, yang mana kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah." Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia melakukan salat malam semalaman suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla al-bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat pada saat suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia bakal masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Basyiril masyayina fil lail bin nurita yaumil qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, dan keutamaan lain yang sangat banyak. Sedangkan hadir di majelis ta'lim pun juga memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya adalah Allah akan permudah baginya jalan ke surga, tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan rahmatnya, kemudian malaikat akan mengelilingi, dan mereka yang hadir akan disebut namanya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dan demikian pula dengan hadir di majelis ta'lim juga membantu seseorang untuk istiqomah ya, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan bagaimana kalian bisa berbalik kufur sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, di tengah-tengah kalian ketika itu ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah meninggalkan kepada kita sunnahnya. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang dengan tali agama Allah, berpegang dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, mempelajari keduanya, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sesungguhnya dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus ya. Dan tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Sabtu pada subuh pekan ketiga kita mempelajari materi tauhid atau akidah ya, dimana dengan kita mempelajari materi tauhid secara lebih terperinci, insyaallah kita dapat menjaga tauhid kita ya, dari hal yang dapat merusak tauhid dan dari hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, sehingga dengan begitu kita bisa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semurni-murninya. Yang keutamaannya, kata para ulama, man haqqaqa tauhida dakhala jannah bila hisab wa la 'adzab. Barang siapa yang memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias dipermudah ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan ya. Maka kita harus ya,
memurnikan, menjaga tauhid kita. Dengan cara apa? Di antaranya dengan kita mempelajari hal-hal apa saja yang dapat merusak tauhid kita dan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita, dan menerangkan tentang hal itu, insyaallah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa iman itu secara bahasa adanya adalah at-tasdiq, pembenaran atau meyakini, ya. Sedangkan secara istilah adalah pengakuan di lisan, dibenarkan oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan, seperti keyakinan seseorang terhadap la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam prakteknya dia hanya menyembah kepada Allah, berdoa hanya kepadanya, meminta ruku, sujud, berkurban hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh pengamalan dari keimanan. Dan iman bisa bertambah ketika seorang melakukan ketaatan dan bisa berkurang ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Dan rukunnya ada 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. 6 rukun ini ke-6-nya wajib diimani. Kalau hanya sebagiannya maka tidak sah keimanannya, karena ini adalah rukun. Kalau salah satunya ditinggalkan maka tidak sah keimanan, maka tidak sah keimanan seseorang. Seperti sholat misalnya, di antara rukunnya adalah takbiratul ihram, kemudian ada ruku, ada sujud, ya, yang tidak, dan seterusnya, dan diakhiri dengan salam. Kalau seseorang melakukan semua rukun tetapi di akhir dia tidak salam, langsung pergi begitu saja, maka tidak sah keimanan, maka tidak sah sholatnya. Maka demikian pula keimanan seseorang. Kalau seorang misalnya menyatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikatnya, saya beriman kepada kitab-kitabnya, saya beriman kepada nabi dan rasul, saya beriman kepada hari akhir, cuma saya tidak beriman kepada takdir, maka tidak sah, ya, keimanannya. Harus semuanya diimani. Oleh karena itu Abdullah bin Umar ketika mendapatkan berita ada orang-orang yang ingkar sama takdir, maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dan kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya sampai mereka mau beriman kepada takdir. Baik, kalau pada kesempatan sebelumnya kalau tidak salah ya kita sudah mempelajari cakupan dalam beriman kepada Allah, ya, bahwa dalam beriman kepada Allah kita harus yakin pertama akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan itu sudah didukung oleh semua dalil nakli dengan disebutkan nama-nama Allah dalam kitabnya, ya, dan dalam semua kitab-kitab Allah, bukan hanya dalam Al-Quran, dalam kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, ya, dan tidak mungkin ada nama tanpa ada wujudnya. Demikian pula dalil akli alam semesta ini, ya, menunjukkan akan penciptanya, ya. Kemudian dalil fitrah dan dalil hissi, manusia merasakan dan diciptakan di atas keyakinan seperti ini bahwa ada pencipta, penguasa alam semesta ini. Dan benda-benda yang ada di sekeliling kita saja itu semua tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya. Demikian pula alam semesta ini yang rapi, yang indah, ya, yang penuh dengan hikmah, pasti ada yang menciptakannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta ini. Tidak ada Rabb, pencipta, penguasa di samping dia. Tidak ada yang namanya penguasa, dewa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga beriman kepada Allah menghendaki kita untuk mengarahkan semua bentuk dan macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu doa, rukun, sujud, ya, memohon perlindungan, berkurban
Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah, ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita imani, dan bahwa sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya, dan bahwa sifat tersebut juga ya kita tidak boleh menanyakan hakikatnya seperti apa. Yang penting kita imani, juga kita tidak boleh menolak, meniadakan sifat Allah tersebut, juga tidak boleh mentakwil dengan arti yang lain. Ketika disebut misalnya bersemayam diartikan dengan menguasai, tangan Allah diartikan dengan kekuasaan, sudah sebutkan apa adanya. Yang penting sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah itu secara umum yakni tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelengkap saja bahwa agar kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kenal maka kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan kita mempelajari kitabnya, adalah dengan kita mempelajari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara supaya kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan akal kita terbatas, tidak sampai menjangkau, ya, melebihi apa yang dilihat oleh mata kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Allah tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini, ya. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Maka jangan kita mengandalkan akal pikiran kita untuk, ya, sebenarnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengandalkan akal pikiran kita, maka kemungkinannya dua. Kalau nggak benar ya salah. Iya, kalau benar, kalau salah merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Kata Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Termasuk dosa yang besar adalah ketika kalian berbicara tentang Allah, ya, hal-hal yang tidak kalian ketahui. Maka keliru sekali mereka yang mengenal Allah, ya, istilahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang mendalami filsafat, mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merasa mampu dengan akal pikirannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, terjadilah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ya. Bukan kita tidak boleh menggunakan akal pikiran, ya, tetapi silakan menggunakan akal pikiran dalam hal yang bisa dijangkau saja, dalam hal yang bisa setelahnya dipikirkan saja, tidak lebih dari sebatas itu. Dan bahwa wahyu dengan akal selamanya tidak akan bertentangan, ya. Dan akal digunakan untuk menguatkan wahyu, bukan untuk menolak wahyu. Dan bahwa keadaan wahyu dengan akal itu ibarat, ya, keadaan cahaya dengan mata, ya. Mata tidak bisa melihat area yang ada di sekelilingnya, tidak bisa melihat area yang ada di sekelilingnya tanpa ada cahaya, ya. Maka begitu pula akal tidak bisa memandang dengan berpikir dengan mata, ya, tanpa dibantu oleh wahyu. Sebagaimana mata tidak bisa melihat area yang ada di sekelilingnya kalau tidak ada cahaya. Seperti itulah keadaan antara wahyu dengan akal, dan selamanya tidak akan bertentangan, ya. Keliru sekali mereka yang mempertentangkan akal dengan wahyu. Karena wahyu Al-Quran memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun, afala ta'qilun, dan seterusnya, ya. Nah itu mungkin secara umum. Di antara surah, ya, yang memperkenalkan kepada kita nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya adalah surah Al-Ikhlas. Dan di antara ayat yang menerangkan kepada kita juga tentang nama dan sifat Allah, ayat Al-Kursi, yang merupakan ayat yang paling agung dalam kitab Allah, ya. Kalau ada orang bertanya kepada kita tentang konsep ketuhanan dalam Islam, maka kita nggak perlu bingung-bingung menjawabnya. Jawablah dengan surah Al-Ikhlas.
Padahal bertanya kepada kita, karena ada sebagian orang yang mencari orang yang masih non-muslim. Mereka terkadang merasakan kegundahan, kegalauan dengan keyakinan yang mereka yakini selama ini. Ya, masa sih saya nyembah aku nggak bisa apa-apa. Ya, keadaannya lebih lemah daripada saya. Ya, apalagi keadaannya pun sampai dalam keadaan misalnya mohon maaf sampai disalib, masa Tuhan seperti ini misalnya. Akhirnya dia mulai berpikir, tanya aja kepada yang lain, gitu aja nggak tahu. Padahal kalau dia belajar agama, dia belajar surah Al-Ikhlas, nggak perlu bingung-bingung. Ya, cukup dia terangkan nih konsep Tuhan dalam Islam, dalam agama kami ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Maha Esa. Ya, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Ya, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketuhanan yang jelas, yang gamblang, yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Bahwa Tuhan itu harus esa. Ya, ini secara nakal. Sekarang kalau kita menggunakan akal sehat, karena akal itu digunakan untuk menguatkan dalil nakli, kita bisa membuktikan. Sekarang kalau Tuhan itu banyak, ada beberapa banyak akibat. Di antaranya akan ada banyak kebijakan di alam semesta ini. Dan kalau ada banyak kebijakan, tentu makhluk yang diciptakan akan bingung mana kebijakan yang harus dia taati. Anggaplah di negara Indonesia, negara kita, ya, ada misalnya, nggak usah banyak-banyak, misalnya ada 15 presiden. Kira-kira gimana tuh rakyat? Satu presiden menetapkan begini, yang lain menetapkan beda lagi, yang lain lagi menetapkan beda lagi, yang lain lagi beda lagi. Bingung gak rakyat? Ya bingung. Ya, itu kalau mau pakai akal sehat, ya. Nah, demikian pula kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang lain di hati alam semesta, tak akan jalan alam semesta ini. Maka kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, hancur alam semesta ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini bisa kita sampaikan. Dan saya yakin orang kalau disampaikan seperti ini, ya juga, ya benar juga ya konsep ketuhanan dalam Islam, ya. Berarti selama ini mereka dipaksakan keyakinan itu, harus diterima kayak doktrin gitu, pokoknya diyakini. Padahal nggak sejalan dengan akal sehat, ya tetap aja merasa nggak nyaman, seakan-akan seperti peci yang nggak muat, dipaksain di kepala, susah, nggak masuk-masuk. Nah, seperti itu keyakinan mereka, orang-orang yang tidak di atas agama Islam, dipaksakan supaya diterima sama akal sehat, cuma nggak pas-pas kayak gitu. Cuma ya mau nggak mau, katanya sebuah agama, mereka harus punya agama, masa mereka nggak punya agama? Adalah selama itu tinggalkan, jangan usah dipikirkan konsep ketuhanan itu, kayak gitu. Padahal kalau mereka mau berpikir, mereka akan tahu batilnya, ya. Dan kalau mereka mau mencari kebenaran, ya, mereka akan temukan ada kebenaran dalam agama Islam, ya. Nah, ini juga diterangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Memang harus seperti itu Tuhan. Ya, karena kalau Tuhan istilahnya, karena ya Allah Subhanahu wa taala menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaannya yang maha kuasa dan maha kaya. Dia berkuasa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Harus seperti itu sehingga bisa mengabulkan permohonan hamba. Juga harus maha kaya sehingga juga dapat memberikan permintaan hamba. Kalau Tuhan itu lemah, gimana mau nolong hamba? Kalau Tuhan itu miskin, gimana mau kasih harta kepada hambanya? Maka kata Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, miskin, butuh sama Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Memang harus seperti itu. Kalau kita sampaikan seperti ini, saya yakin dia juga yang harus seperti itu, ya. Masa Tuhan diam aja? Masa Tuhan lebih lemah? Gimana mau nolong hambanya, gitu. Masa Tuhan miskin misalnya, gimana mau ngasih, gitu. Kalau kita minta, betul juga konsep keteladanan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, kalau misalnya
tidak, kita harus walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada yang setara berarti yang lain juga berhak dituhankan. Nah ini ya konsep ketuhanan yang sangat jelas sekali. Ya, makanya orang yang nggak belajar agama bingung, dia kadang gimana ya, udah tanya yang lain aja, saya juga nggak paham ya Allah selama ini kemana aja. Kalau di surat Ikhlas jelas sekali. Ya inilah pentingnya kita dalam agama. Baik, itu mungkin secara umum saja contoh beriman kepada Allah. Selanjutnya adalah termasuk beriman kepada, ya termasuk rukun iman juga adalah al-iman bil malaikah. Insyaallah mungkin kita nggak lama, ya mungkin 15 menit setelah itu tanya jawab. Beriman kepada para malaikat ini ada beberapa hal terutama yang kita wajib imani, ya. Secara umum kita mengimani berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang malaikat, kita wajib imani. Secara lebih rincinya adalah diantaranya adalah pertama al-iman biwujudihim, mengimani akan adanya mereka, bahwa mereka itu bukan sekedar nama, ya, tetapi betul-betul ada, ya, betul-betul ada, dan dalilnya jelas ya dalam Al-Quran, dalam hadis, ya disebutkan nama-nama sebagian malaikat, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ya, dan seterusnya. Ya disebutkan nama-nama malaikat, masa sih ada nama nggak ada wujudnya. Di samping itu, ya mereka juga mendapatkan tugas, dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan malaikat ke, yakni sebagian nabi, yakni semua, yakni malaikat yang malaikat Jibril ya untuk membawa wahyu. Tetapi sebagiannya ya pernah didatangi dalam wujud manusia, yang seperti kepada Nabi Lut alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, para malaikat datang kepada mereka ya dalam wujud manusia untuk membinasakan kaum Lut. Juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, ya, untuk menyampaikan ilmu ke para sahabat, ya. Datang tiba-tiba dalam keadaan berambut sangat hitam, kemudian berpakaian sangat putih, tidak tampak bekas perjalanan jauh, rapi, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang agama. Kemudian Nabi SAW menjawab, tanya jawab, ya. Sedangkan di situ ada sebagian sahabat. Maka di akhir Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama dengan cara tanya jawab, gitu ya. Nah ini contoh ya adanya mereka. Dan termasuk beriman juga kepada malaikat juga adalah al-iman biman alim asmahu minhum wa man lam na'lam ismahu fa nu'min bihim ijmalan, mengimani ya namanya ya yang disebutkan kepada kita seperti yang tadi disampaikan, yakni Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu, kemudian juga Mikail yang ditugaskan untuk mengurus rezeki dan hujan, Israfil yang ditugaskan menyium sangkakala, malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa, Munkar dan Nakir yang ditugaskan menanyakan manusia di alam kubur dan seterusnya. Kita imani, ya. Kemudian juga kita al-iman bima alimna min sifatihim, mengimani sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sifat mereka misalnya fisiknya, ya, memiliki sayap, ya, ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya 4, bahkan ada yang sangat banyak seperti malaikat Jibril, sayapnya sampai 600 sayap. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Dan mereka dengan sayap itu terbang, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau turun dari langit ke bumi, atau dari bumi naik ke atas langit, ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, cepat sekali, ya.
dari bumi ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkumpul pada waktu subuh dan asar. Ya, hadir mereka ketika kita melakukan salat subuh dan asar, dan kemudian mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin sekedar tambahan saya sebutkan beberapa contoh sifat dan tugas para malaikat ya, supaya lebih jelas ya. Beriman kepada malaikat juga adalah di samping kita mengimani nama mereka, tugas mereka, sifat mereka, dan mereka memiliki kemampuan atau kekuatan yang sangat kuat ya, dibanding bahkan melebihi kekuatan jin, apalagi manusia. Terbukti ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan informasi dari burung hudhud bahwa burung hudhud ini melihat ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh wanita yaitu Ratu Balqis, dia dan kaumnya menyembah matahari ya. Maka kemudian burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung saja cemburu melihat manusia menyembah selain Allah, maka dia laporan kepada orang yang berkuasa. Ketika itu orang yang berkuasa, raja yang berkuasa adalah Nabi Sulaiman, karena penguasa dunia ketika itu ada empat yang secara umumnya bukan hanya sebagian wilayah, tapi kekuasaannya timur dan barat, dan dikuasai ya semua bagian bumi ini. Ada empat, dua mukmin, dua kafir. Dua mukmin itu yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain karena artinya Dzulqarnain bisa artinya punya topi yang ada tanduknya, bisa dilihat seperti itu. Dan juga maksudnya adalah Dzulqarnain pemilik atau penguasa bagian timur bumi dan bagian baratnya. Yang mukmin dua ini, Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Sedangkan yang kafir, Raja Namrud dan Raja Bukhtanasir atau Bukhtanasir gitu ya ketika itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan informasi dari burung hudhud ya, bahwa ada kerajaan yang raja dan rakyat menyembah matahari, untuk membuktikan kebenarannya ya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam ya, mengirimkan surat ya. Suratnya singkat ya, inilah para Nabi alaihissalam, singkat, padat, jelas, dan orang yang paham, yang cerdas langsung paham ya. Tertulis di situ innahu min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tertulis bismillahirrahmanirrahim. Para nabi ketika menulis surat mereka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Anda ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan engkau bersikap sombong kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Udah singkat gitu dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ta'alu alayya wa tuni muslimin ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan engkau bersikap sombong kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Disampaikan oleh burung hudhud ke Ratu Balqis dan dijatuhkan ke Ratu Balqis. Dibaca bismillahirrahmanirrahim ya, ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan engkau bersikap sombong kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ratu Balqis wanita yang cerdas ya, ketika membaca surat ini yang singkat, padat, dan langsung ya mengarah kepada isi ya, pengantarnya pun ya ada bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Pertama, dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya kedekatan dengan Allah ya, ternyata memang beliau adalah seorang nabi ya, Nabi Sulaiman. Yang kedua, dia punya kekuasaan, karena kalimatnya ini jangan sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, padahal dia punya kerajaan yang besar juga. Maka berarti orang ini bukan orang sembarangan, dia bisa seorang yang dekat dengan Allah, dan dia juga punya kekuasaan yang besar. Ternyata demikian, dia seorang nabi dan juga raja gitu ya. Maka setelah mendapatkan surat ini, dia pun kumpulkan para pemukanya, kemudian Ratu Balqis minta saran kepada mereka ya. Kata Ratu Balqis ya, inni ulqiya ilayya kitabun karim, saya mendapatkan surat yang sangat isinya bagus sekali,
Ya, singkat, padat, tapi ini menunjukkan kelebihan orang ini. Ya, di surah An-Nahl ya, ini oke itu. Coba saya ambil ayat ya. Allah Ta'ala yang qala alladhi indahu ilmun minal kitab, yakni sebentar di surah An-Nahl kita lihat ini sudah jelas ya. Ya. Qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dari Sulaiman. Ya, isinya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Jangan kalian bersikap sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Qalat, dia berkata, ya ayyuhal mala, wahai para pemuka, dikumpulkan para pembesar, para tokoh kerajaan. Aftuni fi amri, tolong berikan saran kepadaku. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak bisa memutuskan sendiri sampai kalian semua hadir di hadapanku dan memberikan saran dan masukan. Ya, qalu, para pemukanya mengatakan, nahnu ulul quwwah, kita ini orang-orang kuat, wa ulul ba'sin syadid, dan memiliki perlengkapan dan kekuatan yang besar yang tidak bisa terkalahkan kata mereka. Ya, wal amru ilaika, ini masalah engkau. Ya, wal amru ilaika fanduri madza ta'muri, silakan kau pertimbangkan apa yang hendak kau putuskan. Ya, kata Ratu Balqis, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja itu ketika mereka datang duluan yang masuk ke sebuah negeri, mereka akan jadikan a'izzata ahliha, orang-orang mulia di negeri tersebut, sebagai orang-orang yang hina, ya, ditawan, ya, kemudian dikalahkan dan seterusnya. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah kebiasaan mereka. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah, dan saya mau coba mengadakan pendekatan. Saya akan kirimkan kepada raja ini hadiah. Fanadiratun bima yarji'ul mursal sabirun. Apa kira-kira jawabannya? Ya, maka dikirimlah seorang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, sambil bawa hadiah dari Ratu Balqis yang banyak jumlahnya. Sesampainya di hadapan Nabi Sulaiman, falamma jaa Sulaiman, ya, qala, Nabi Sulaiman berkata, atumiduna bima, apakah kalian hendak memberikan kepadaku harta? Fama atani Allahu khairum mimma atakum, sesungguhnya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jauh, ya, lebih baik dari apa yang kalian berikan. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kalian merasa bangga dengan hadiah yang kalian berikan kalau seandainya saya menerimanya. Maka kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, pulang, bawa hadiah itu, saya tidak terima hadiah itu. Falana'tiyannahum bijulud, kami akan datangkan kepada kalian tentara, ya, lagi balalahum biha, yang mereka tidak akan bisa hadapi. Wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun, dan kami akan keluarkan, ya, mereka dari negeri tersebut dalam keadaan hina dan sedangkan mereka tuh. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam setelah menyuruh utusan Ratu Balqis ini kembali, beliau pun mengumpulkan para pemukanya, dan tentaranya itu ada jin, ada malaikat juga, dan hewan-hewan pun ada, tapi yang dikumpulkan ya tokoh-tokoh kerajaannya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, qala ya ayyuhal mala, wahai para pemukaku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana, istana, ya, yang bisa membawa istana Ratu Balqis ini ke hadapanmu sebelum mereka berserah diri, menyerahkan diri, tunduk, ya. Jadi siapa yang bisa bawa istana negara, siapa yang bisa bawa, gitu ya. Maka di antara tokohnya juga yang hadir di situ jin ifrit, jin paling perkasa di kalangan jin. Qala ifritum minal jin, berkata jin ifrit, ana atikum bihi qabla an taquma min maqami, saya bisa membawa istana itu ke hadapanmu sebelum kau bangun dari tempat duduk. Ini jin kuat, ya. Secara fisik dia lebih kuat daripada manusia. Siapa yang bisa bawa istana dari tempat yang jauh? Kan
Ratu Balkis berada di Yaman, ya, kerajaannya di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam di Syam, jarak yang sangat jauh. Ya, kayak ibarat dari Surabaya ke Jakarta, siapa yang bisa bawa istana negara dari Jakarta ke Surabaya misalnya? Ya, cuma jin bisa membawa dalam waktu singkat. Sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya, langsung ada di hadapannya. Ya, wa inni alaihi laqawiyyun amin, kata jin ifrit. Dan saya terhadap hal itu kuat lagi terpercaya di antara tentaranya. Ya, maka ada lagi yang berkata, qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang yang mendapatkan ilmu tentang Alkitab, tentang kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya bisa membawa singgasana itu sebelum mataku berkedip. Ini lebih hebat lagi. Para ulama mengatakan bahwa yang membawa ini adalah malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat lebih perkasa dan lebih kuat daripada jin. Ya, kalah. Ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya bisa membawanya sebelum matamu berkedip. Ya. Falamma ra'ahu mustaqiran inda, ternyata demikian. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, langsung ada di hadapannya. Gitu ya. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli rabbi." Bersyukur kepada Allah. Ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkur am akfur, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau kufur? Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur maka itu untuk kebaikan dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, sedangkan siapa yang kufur maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia, tidak butuh ya kepada manusia. Jauh lebih perkasa, lebih kuat daripada jin, apalagi manusia. Ya, maka bagaimana dalam perang Badar saja, ketika turun di situ malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat-malaikat yang lain membantu kaum muslimin, ketika itu kaum musyrikin dibantu oleh iblis dan para jin yang lain sambil memberikan dorongan kepada mereka, jumlah kalian lebih banyak, kalian pasti menang. Tapi ketika iblis melihat bahwa ketika dalam perang Badar ini kaum muslimin dibantu juga oleh malaikat hadir di situ, malaikat Jibril, malaikat Mikail, maka langsung mengatakan, ini Allah tarun, saya melihat yang tidak kalian lihat, ini akhafullah Rabbul Alamin, saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Pergi langsung ketakutan lari iblis. Ini menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk perkasa. Meskipun begitu, meskipun malaikat sebagai makhluk paling perkasa, tetapi paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau Allah menetapkan suatu ketetapan, mereka pada pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Saba. Ya. Baik, ini mungkin sekedar gambaran tentang sifat malaikat, makhluk paling perkasa tetapi paling takut kepada Allah. Kita sudah lemah, ada di antara kita yang berani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita lihat, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an dibakar, dirobek-robek, diinjak-injak sombong banget. Siapa dia? Kecil, berani. Allah bisa, maksudnya langsung binasakan. Karena Allah wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malun dzalimun. Jangan kira Allah lalai. Ada waktunya Allah akan azab dia. Gitu ya. Berani sekali sama Allah sama kitabnya. Dibakar setiap Jumat, namanya dibakar dan dirobek-robek, diinjak. Ya, sama jin aja supaya kalah kuatnya, apalagi yang lain, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, ya, yang maha agung. Ya, lihat kaum Ad, ya, fisiknya besar-besar. Orang pada ketakutan sama kaum Ad karena fisiknya besar dan istilahnya ya kalau para pembegal nggak ada arti apa di hadapan kaum Ad. Ya, sampai mereka bisa istilahnya membangun rumah di gunung-gunung. Mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang paling kuat ya di antara manusia daripada kami? Enggak ada. Kata Allah, "Awalam yaru anna Allah alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah." Apa mereka enggak tahu yang menciptakan mereka lebih kuat lagi? Maka Allah kirimkan kepada mereka ketika sudah tiba waktu pembinasan mereka. Farsalna 'alaihim rihan sarsara. Allah kirimkan angin dingin selama 7 hari 8 malam, diterbangkan mereka ke atas langit dan dibalikin dengan kepala di bawah, kaki di atas, kepala mereka pecah kayak gitu karena sombongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sama Rasmus Pauda dan orang-orang yang semisal, sombong, nggak kenal siapa Allah. Ya, mungkin ini sekedar apa namanya
sebagai tambahan saja, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini kita mungkin buka sesi tanya jawab buat yang ditanyakan. Silakan. Allah telah berikan kepada manusia juga Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepadanya qarin, ya, pendamping. Qarin itu ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan malaikat. Ya, jin mengajarkan kepada keburukan, malaikat juga mengingatkan kepada kebaikan. Di samping ada malaikat yang berada di dekatnya, ya, yang kata Allah, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada ucapan yang disampaikan kecuali di sampingnya ada malaikat yang selalu siap mencatat dan mengawasinya. Raqibun 'atid sifat, nama bukan nama tapi sifat malaikat tersebut. Raqibun selalu mengawasi, 'atid dan siap segera mencatat. Ya, namanya wallahu a'lam. Semua orang nyebut raqibun 'atid, malaikat raqib dan 'atid. Padahal sebenarnya sifat malaikat tersebut raqib, mengawasi, lagi 'atid dan siap segera mencatat. Ya, menunjukkan bahwa setiap kita, ya, di dekatnya ada malaikat yang siap mencatat, juga mengawasi, juga mendampingi kita, ya. Dan ini termasuk sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, dikirim malaikat untuk mendampingi, demikian pula memperhatikan juga, mengawasi, ya, sehingga semua amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat dalam sebuah kitab yang nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada kita, dan kita nanti disuruh untuk membacanya. Karena Allah ikhra kita akan membacalah catatan amal, kafa binafsika yawma 'alaika hasibah. Cukuplah dirimu sebagai penghisab terhadap diri. Jadi intinya ada malaikat yang mendampingi kita. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Para ulama terdahulu hingga hari ini, ulama beliau mengkaji berdasarkan dalil Al-Quran bahwasanya tauhid, ilmu tauhid bagi atau diaplikasi yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, atas berikutnya tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah barangkali tauhid keyakinan bagaimana Allah agar para hamba meyakini penciptaan. Atas tauhid uluhiyah bagaimana para hamba ketika melakukan ibadah hanya semata-mata pada Allah. Inilah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Lantas tauhid asma wa sifat yang seperti tadi sudah katakan bahwasanya Allah mempunyai sifat berdasarkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menyebutkan. Pertanyaannya Ustaz, ada sebagian orang atau sebagian kecil yang mereka masih mempertanyakan bahwasanya bagaimana mungkin tauhid katanya bisa ada pembagian semacam ini, padahal ini adalah kajian para ulama klasik sampai dengan ulama kontemporer. Demikian sudah Ustaz, mohon penjelasan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Misalnya diambil dari surah Al-Fatihah yang kita hafal, tauhid rububiyah dari kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb rububiyah dibuat masdar jadi rububiyah. Diambil kata Rabb, artinya adalah pencipta, penguasa, pengatur, pemilik, ya, pemberi rezeki alam semesta. Jadi itu dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tauhid uluhiyah dari Al-Fatihah juga ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu dari iya karena dulu iya karena saya, maka keluarlah tauhid uluhiyah, agar yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat dari ayat Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih. Ini nama dan sifat juga. Ada punya sifat kasih dan sayang. Nah, punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti pembagian ini memang didasari ayat dan hadis, ya, untuk mempermudah kita memahami. Dan bahwa yang namanya mentauhidkan Allah bukan hanya meyakini Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur, tetapi menghendaki yang kita sembah hanya Allah. Tidak seperti orang-orang musyrik, mereka meyakini pencipta, penguasa mereka adalah Allah, tapi yang mereka sembah patung dan berhala. Jadi itu dari 3 bagian tauhid untuk mempermudah kita memahami, ya. Jadi ini alasannya. Itu yang ini kan yang ditanyakan ya, jadi terkait dengan pembagian tauhid ya, itu mungkin cukup gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan hanya secara makna ya, gitu ya, terkait kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebut dirinya dengan kata kami, ya. Kan kami itu seakan-akan gitu ya. Baik ini ya pertanyaan yang bagus juga supaya kita paham. Jadi dalam bahasa Arab ya, domir itu artinya kata ganti nama. Saya, dia, kemudian kami, engkau, gitu ya. Domir nahnu artinya kami ini ada 2 makna. Pertama, mutakallim ma'al ghair. Yang kedua, mutakallim lil Allah. Ya, mutakallim ma'al ghair, membicara bersama yang lain, maka diartikan dengan kita, baru artinya bareng-bareng. Ya. Tetapi kalau kami dalam bahasa Arab disebut dengan mutakallim lil Allah, pembicara, tetapi maksudnya agar diagungkan, agar dibesarkan, maka diartikan dengan kami. Dan ini agar manusia semuanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahwa dia punya kerajaan yang besar. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, ya. Dan semua makhluk tunduk kepada kami. Ini namanya mutakallim lil Allah, ya. Dan terkadang kita seorang pembicara mewakili banyak, ini kita menggunakan kata kami, ya. Ini maksudnya adalah agar dimuliakan, agar dibesarkan. Lalu bicaranya satu saja, ya. Maka kata kami ini maksudnya adalah agar mereka yang mendengar, ya, mereka mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya, mengikutinya, menaatinya, ya. Karena Allah pemilik langit, bumi, dan alam semesta ini secara keseluruhan. Maka menggunakan kata kami yang tepat ketika ini, ya, agar manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau artinya kita, baru itu bareng-bareng dan menunjukkan banyak dan samanya semua dengannya. Ya, itu baru kalau kita namanya mutakallim ma'al ghair. Tapi kalau kami dalam bahasa Arab ya, beda dengan bahasa Indonesia, namanya mutakallim lil Allah, pembicara dengan maksud agar dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Nah itu jelas ya, insyaallah ini ya. Ini menggunakan kata kami dengan maksud agar diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, diikuti, ditaati. Itu dalam bahasa seperti ini, ya. Artinya mutakallim lil Allah. Baik, ada lagi mungkin yang atau sudah cukup, mungkin sudah jam 6 ya. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi pada subuh ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum